Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiatul Fadila dengan NIM S1B1201333. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bisnis, teknologi informasi, dan saya ingin memperlihatkan blog serta kuesioner yang telah saya buat. Video kali ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas final dari dosen pengampu Pak Liwaul Esos MMI. Baik, langsung saja kita masuk ke blog saya. Nah, ini blog saya. Kita masuk dulu pada kita ubah kepada bentuk seperti pada komputer atau laptop ya. Nah, di sini pertama saya ingin menjelaskan tentang bisnis. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Ya, jadi itu pengertian dari bisnis. Kemudian di sini ada 10 tips sukses memulai bisnis untuk pemula. Tips yang pertama yaitu fokus pada satu peluang bisnis. Dengan kamu fokus pada satu peluang bisnis, maka seluruh ide dan pikiran kamu untuk mengembangkan bisnis akan lebih terarah. Hal ini akan memudahkan kamu dalam mengeksekusi semua ide-ide tersebut. Mengurus satu bisnis saja sulit, apalagi kalau banyak. Nah, di sini ada tips yang kedua yaitu lakukan hal yang kamu sukai. Dalam melakukan apapun juga, jika kita menyukai apa yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati, bukan karena paksaan sehingga bisa lebih maksimal. Yang ketiga di sini yaitu kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Di awal memulai bisnis, umumnya jarang ada investor yang berani menaruh uangnya di sana. Namun kesempatan itu bisa datang kapanpun. Jadi kamu harus kuasai betul segalanya tentang bisnis yang kamu geluti dan selalu siap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Yang keempat yaitu selalu mau belajar dari orang lain. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada orang yang mengetahui segala hal. Maka itu sangatlah penting untuk bersikap terbuka pada pandangan atau pemikiran orang lain. Yang kelima yaitu hiduplah dengan sederhana. Lupakan semua keindahan dari menjadi pengusaha, mobil mewah, makan mewah, rumah besar, atau segala hal yang menunjukkan kemewahan. Hiduplah dengan pandangan bahwa kamu adalah pemula yang membutuhkan uang untuk sukses. Tips yang keenam yaitu belajar dari kegagalan. Tidak ada hal yang pasti di dunia ini. Sama halnya dengan dunia bisnis. Ada dua pilihan dalam hidup kita yang menentukan kesuksesan, yaitu untuk maju atau diam. Jika kamu ingin maju, maka kamu juga harus siap untuk menghadapi kegagalan. Yang ketujuh yaitu tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu yang terbaik. Yakinlah bahwa tidak ada investor yang mau berinvestasi dalam bisnis kamu karena mereka belum tahu standar dari konsep bisnis kamu. Oleh karena itu, tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu akan sangat menguntungkan bagi para investor. Yang kedelapan yaitu jagalah kesehatan. Untuk sukses memang harus bekerja keras, namun jangan lupa bahwa jaga kesehatan juga menjadi tanggung jawab kamu. Dengan kamu menjaga kesehatan, percayalah apapun yang kamu lakukan akan lebih produktif. Yang kesembilan yaitu buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Perhatikan apa yang kamu katakan. Katakan hal yang mampu kamu lakukan. Jangan terlalu banyak bicara, tapi kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian di sini yaitu tips ke-10 atau terakhir yaitu kamu tahu kapan harus berhenti berusaha. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi ya. Itu dari penjelasan saya tentang bisnis. Baik, secara umum pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kemudian di sini ada fungsi teknologi informasi. Tentunya adanya teknologi informasi memiliki fungsi penting. Tidak mungkin bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak berpengaruh penting dalam kehidupan. Setidaknya terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu
sebagai penangkap, kemudian sebagai pengolah, yang ketiga yaitu sebagai penerima informasi, sebagai penghasilan, sebagai penyimpan atau storage, sebagai pencari kembali atau retrieval, sebagai transmission dan di sini kemudian selanjutnya ada tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Di sini ada manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari sangat penting. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik, dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhannya, seperti untuk pendidikan, untuk industri dan manufaktur, untuk bisnis dan perbankan, untuk militer, untuk teknik dan pengetahuan, untuk kedokteran, untuk pemerintahan, untuk hiburan dan permainan, dan bahkan untuk bidang kriminal. Ya, baik, itulah tadi penjelasan tentang IT atau teknologi informasi. Kemudian di sini saya akan menunjukkan kuesioner yang telah saya buat. Nah, kuesioner tentang kewirausahaan, usaha kecil dan usaha besar. Kita klik di sini ya. Nah, masih loading. Nah, ini kuesioner yang telah saya buat, kewirausahaan usaha kecil dan menengah. Di ini saya telah mencantumkan deskripsi kepada yang terhormat pemilik usaha kecil dan menengah di Kendari. Nah, jadi deskripsinya seperti ini. Kemudian halaman selanjutnya masuk saya identitas responden. Nah, di sini identitas responden ada nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan terakhir, dan posisinya saat ini. Posisi maksudnya di sini yaitu posisi responden saat ini. Nah, halaman berikutnya di sini ada identitas perusahaan. Yang pertama yaitu nama usahanya apa, jenis perusahaannya apa, usaha ini dirintis oleh siapa, umur usaha ini berapa tahun, dan jumlah karyawannya ada berapa orang. Baik, halaman berikutnya di sini ada 7 pertanyaan tentang kinerja usaha. Nah, di sini saya telah membuat 7 pertanyaan seperti ini, dari yang sangat rendah dan yang sangat tinggi ya. Di sini juga ada keterangannya. Nomor 1 itu sangat rendah, 2 rendah, 3 agak rendah, 4 rata-rata, 5 agak tinggi, 6 tinggi, dan 7 sangat tinggi. Ya, jadi ini 7 pertanyaan tentang kinerja perusahaan. Kemudian di halaman berikutnya di sini ada gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di sini saya telah membuat 25 pertanyaan. Dari yang tidak pernah melakukannya sampai sangat sering melakukannya. Nah, di sini ada 5 pilihannya. Di sini ada 25 pertanyaan. Ya, kalau sudah selesai, ini tinggal dikirim. Ya, seperti itu. Kuesioner yang telah saya buat. Baik, kita kembali kepada blog ya. Kita kembali kepada blog. Kemudian di sini saya ingin menunjukkan blog saya. Jadi blog saya di sini temanya ada 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6 tema. Yang pertama yaitu home. Nah, bentuk home-nya seperti ini. Kemudian di sini ada YouTube. Di sini ada channel YouTube saya. Kemudian di sini ada tentang maritim. Selanjutnya di sini ada tentang bisnis yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah isi dari kuesioner saya. Kemudian di sini ada tentang teknologi informasi atau IT. Ya, jadi itu
tema-tema yang ada di dalam blog saya. Maksud saya beranda yang ada di blog saya. Kemudian beranda samping kanan juga ada di sini tentang tugas senior high school part 2 senior high school maritim, tentang tips sukses, tentang Indonesia, tentang negara plus 62, tentang blog, tentang administrasi, tentang bisnis, dan tentang badminton. Ya, jadi seperti itu isi dari blog saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.